biasa dipanggil Marlin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan pembelajaran kurikulum K13. Sebelum kita lebih lanjut, kita mengetahui dulu apa sih itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematif dalam menyiapkan seluruh komponen pembelajaran sebelum proses mengajar. Dimulai, guru merancang tujuan pembelajaran, strategi, materi, metode, dan modul pembelajaran, media dan sumber belajar, teknik penilaiannya. Baik, apa sih yang menjadi tujuan dalam pembelajaran ini? Yang menjadi tujuannya ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu membantu guru mengatur alur pembelajaran agar lebih jelas dan terarah. Yang kedua, menghindari kegiatan pembelajaran yang tidak efisien dan tidak relevan. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa kegiatan mengajar mampu mencapai kompetensi dan target. Yang keempat yaitu memberikan gambaran kegiatan yang adaptif kemampuan kepada mahasiswa. Terus yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran yang baik menjadi fondasi penting untuk memastikan proses belajar berlangsung efektif dan bermakna. Kita masuk dalam pengertian kurikulum K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada penguatan karakter, pendekatan ilmiah, dan pengembangan kompetensi siswa, di mana kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan abad ke-21 seperti kebutuhan, kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Apa sih yang menjadi fokus utama K13 ini? Ada beberapa. Yang pertama yaitu membentuk insan yang berkarakter baik atau beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam sikap kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu menyiapkan siswa agar mampu menghadapi perubahan teknologi dan sosial. Baik, kita masuk dalam poin yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum 2013 atau K13. Ada beberapa bagian, ada 5 bagian. Yang kita masuk dalam bagian yang pertama yaitu pengembangan seimbang, di mana K13 mengembangkan 4 kompetensi utama yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat aspek ini memberi gambaran bahwa siswa tidak hanya dinilai dari apa yang mereka ketahui, tetapi juga bagaimana bersikap dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagian yang kedua yaitu materi kontekstual, yaitu di mana materi pembelajaran dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga siswa dapat memahami fungsi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna. Bagian yang ketiga yaitu berbasis kompetensi. Teman-teman semua, di mana berbasis kompetensi ini adalah pembelajaran desain mengikuti kompetensi inti atau disingkat dengan KI dan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti ini menjadi gambaran kemampuan umum setiap jenjang kelas, sementara kompetensi dasar menjadi target capaian belajar setiap mata pelajaran. Yang berikutnya yaitu tujuan kurikulum ke-13. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui dari pengembangan sikap spiritual dan sosial.
Yang kedua yaitu menghasilkan siswa yang percaya diri, kreativitas, dan mampu berpikir kritis. Tujuan yang keempat dalam bagian yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Yang berikutnya adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global mulai dari pengetahuan, penguasaan, dan keterampilan hidup. Yang berikutnya yaitu mendukung tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang membentuk manusia berkarakter. Terus kita lanjut yang poin yang kelima, yaitu adapun prinsip-prinsip kurikulum. Ada beberapa bagian. Kita mulai dari yang bagian yang pertama, yaitu berpusat pada siswa, di mana pembelajaran menetapkan siswa sebagai subjek aktif, bukan sekedar penerimaan informasi, tetapi siswa dituntut mencari, mengolah, menjelaskan, dan menyajikan informasi. Terus yang bagian yang kedua yaitu relevan, di mana materi yang diajarkan kepada siswa selalu diperbaharui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu prinsip yang ketiga yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Nah, teman-teman semua, siswa ditanamkan kebiasaan belajar yang berkelanjutan, di mana belajar tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga di rumah, lingkungan, masyarakat, dan melalui pengalaman sehari-hari. Di mana-mana saja, bukan cuma di sekolah, tapi di mana-mana saja mereka tetap belajar. Terus prinsip yang keempat yaitu penilaian autentik, di mana penilaian tidak hanya berupa tes tulisan, tetapi juga penilaian proses, portofolio, observasi, objek, dan untuk kerja. Hal ini memberikan gambaran lebih nyata tentang kemampuan siswa. Kita masuk dalam poin yang keenam, yaitu adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelebihan kurikulum. Kelebihan kurikulum terdapat dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik, memicu siswa berpikir kritis melalui kegiatan mengamati, menanya, dan mengeksperimen, menalar, dan mengkomunikasikan. Bagian yang kedua yaitu mengembangkan karakter, dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran bermakna karena dikaitkan dengan masalah dan situasi nyata, membuat siswa lebih mudah memahami konteks materi tersebut. Bagian yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan abad ke-21, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kita masuk dalam kekurangan kurikulum K13 ini. Ada juga beberapa bagian kekurangannya. Baik, kekurangan yang pertama yaitu sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Yang kedua yaitu sarana teknologi seperti internet dan perangkat TIK dan di beberapa sekolah kurangnya memadai. Terus yang bagian yang ketiga yaitu materi dianggap cukup padat sehingga membutuhkan strategi khusus agar siswa tidak kewalahan. Yang keempat yaitu proses administrasi penilaian cenderung lebih rumit. Baik, kita masuk dalam struktur kurikulum K13 atau kompetensi inti.
Kompetensi inti 1 yang pertama yaitu sikap spiritual, di mana berfokus pada hubungan individu dengan Tuhan, mencakup nilai-nilai ibadah dan ketakwaan. Kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial, di mana mencakup kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi. Terus kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan, di mana kemampuan memahami teori, konsep, dan informasi akademik sesuai mata pelajaran tersebut. Kompetensi inti keempat yaitu keterampilan, di mana mahasiswa mampu mengajikan, membuat karya, mengolah informasi, dan mempraktikkan pengetahuan tersebut. Kompetensi dasar, kita masuk dalam penjelasan kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar merupakan rincian tiap kompetensi inti yang digunakan guru sebagai pedoman dalam menyusun RPP, media, metode, dan instrumen penilaian. Kita masuk dalam poin yang ke-8 yaitu adapun perbedaan KTSP dan K13. Nah, kita masuk dalam perbedaan KTSP dan K13, di mana kita mulai dari penjelasan dari KTSP. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih menekankan aspek pengetahuan, di mana guru menjadi pusat pembelajaran, sedangkan siswa cenderung pasif, menilai dominasi tes tertulis. Sedangkan kurikulum K13 dapat mengutamakan keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan ilmiah. Penilaian autentik menekankan kemampuan nyata, bukan hanya hafalan. Jadi, perubahan dari KTSP ke K13 menunjukkan pergeseran dari pembelajaran berbasis pengajaran, di mana menuju pembelajaran berbasis siswa. Oke, kita masuk dalam kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari kurikulum K13 ini merupakan langkah reformasi pendidikan yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, siswa dapat belajar dengan aktif. K13 mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan serta mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan yang nyata. Nah, teman-teman semua, meskipun penerapannya masih menghalangi tantangan seperti kesiapan guru dan keterbatasan fasilitas, kurikulum K13 tetap menjadi upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan pengembangan dan dukungan yang tepat, K13 berpotensi membentuk generasi yang berkarakter, kompeten, dan sikap menghadapi persaingan global. Baik, K13 ini teman-teman semua, K13 ini mendorong siswa lebih berpikir kreatif dan aktif dalam pembelajaran tersebut. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini sampai di sini saja pembahasan kita, dan pembahasan selanjutnya kita akan di waktu yang akan datang kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.